Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifin dan ada Mas Dede, Ya, saya Mas dengan Dede Rafif, Kusyana. Mas Rafif. Dan saya adalah Raffi Pradiatma Yudi. Di sini kita akan mempresentasikan UAS grafika komputer, yaitu membuat geometrik 3D dengan OpenGL. Untuk selanjutnya, yaitu sebelum kita mulai di kodenya, kita harus setting untuk library-nya. Untuk setting library-nya, masuk ke general C++, langsung general. Kita setting ininya di ending dulu. Nah, ini folder yang buat library, buat include-nya, input glue-nya. Terus kita masuk ke linkernya. Masuk ke input, ini ada library-nya. Library masuk di sini, kita adding-kan. Ini ada OpenGL, FreeGLUE, sama Glue. Terus general, ini adalah folder untuk adding library. Ini yang pertama yaitu library buat Glue, yang kedua library buat FreeGLUE. Untuk selanjutnya source code-nya bisa diterangkan dengan Mas Dede dan Mas Rafif. Silahkan, Mas. Oke, yang pertama untuk line 1 sampai dengan line 14 akan saya terangkan, yaitu yang pertama adalah hashtag include glcode.h, itu berfungsi untuk menyertakan header untuk library GLUT atau OpenGL Utility Toolkit yang digunakan untuk membuat jendela atau konteks OpenGL serta menangani inputnya. Berikutnya adalah float equal sama dengan 0.2, itu adalah untuk mendefinisikan variabel global integer untuk menyimpan sudut rotasi kubus. Berikutnya adalah void init OpenGL, itu berfungsi untuk inisialisasi pengaturan OpenGL. Yang berikutnya adalah GL clear color, yaitu untuk mengatur warna latar belakang jendela hitam pada aplikasinya. Yang berikutnya adalah GL Clear Depth 1, itu untuk mengatur nilai kedalaman untuk pembersihan. Yang berikutnya adalah GL Enable Escape Test, yaitu untuk mengaktifkan pengujian kedalaman. Berikutnya adalah GL Defect Firm, yaitu untuk menentukan fungsi kedalaman. Berikutnya adalah GL Set Model, itu untuk mengaktifkan shading halus. Yang berikutnya adalah GL Matrix Mode, itu untuk mengatur matriks menjadi mode proyeksi. Yang berikutnya adalah GI Load Identity, yaitu untuk menginisialisasi matriks identitas. Yang berikutnya adalah Glue Perspektif 4511100 untuk mengatur perspektif 3D dengan sudut pandang 45 derajat. Untuk berikutnya adalah GL Matrix Mode untuk mengatur matriks menjadi mode model view. Untuk source code void display bisa dilanjutkan dengan Mas Dede, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rafif. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai display-nya ya. Nah, jadi di sini sebetulnya kode program untuk display ya digunakan untuk menampilkan. Nah, di mana nanti ketika hasil yang sudah disimulasikan nanti akan membentuk suatu kubus ya, kemudian nanti akan terdiri dari beberapa bagian tentunya dan juga ada sisi yang memiliki warnanya tersebut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama ya, diantaranya ya seperti GL Clear ya, fungsinya untuk membersihkan buffer warna ya dan kedalaman seperti itu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan juga beberapa ya untuk kode programnya. Jadi di sini
hanya lebih ke menjelaskan intinya saja ya, seperti itu. Contoh ada juga misalnya GLU Look At ya, untuk mengatur posisi kamera dan juga arah pandangannya. Kemudian ada juga GL Color, fungsinya untuk mengatur warna untuk setiap sisi kubusnya. Sehingga nanti ada warnanya, ya disitulah menggunakan GL Color 3F ya, fungsi kode programnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk GL3 color ya. Nah, di bagian sini ya ada sisi atas, kemudian ada GL color-nya. Nah, kemudian berikutnya ada juga dari fungsi timernya ya. Di sini ada fungsi dari timernya juga. Nah, untuk apa timer ini? Ya, jadi timer ini digunakan ya untuk ada ininya, untuk ada seperti frame per detiknya gitu ya. Nah, kemudian ada di situ GLUT post redisplay, artinya menandakan bahwa tampilan perlu untuk di-refresh. Nah, seperti itu ya. Lalu ada GLUT time function ya di situ ya, itu untuk mengatur callback untuk fungsi timer dengan intervalnya 15 detik ya. Jadi untuk mencapai 60 frame per second. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang sebetulnya untuk fungsi utamanya itu adalah kode program yang ini. Nah, ini adalah fungsi utamanya dari keseluruhan programnya sebetulnya gitu ya. Berperan penting juga di sininya. Nah, jadi di sini juga ada menampilkan ya untuk create window ya, ada UAS kubus dengan OpenGL gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu saja dari penjelasan dari kode program mengenai display dan kode program utamanya seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Arifin, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita coba jalankan. Nah, untuk hasil dari source code tersebut yaitu hasilnya seperti ini. Tiap sisi berbeda-beda warna. Untuk putarannya kita tadi menggunakan 15 second. Jadi perputarannya agak lambat. Untuk warna tiap sisi sesuai dengan warna yang telah kita setting di source code tadi. Untuk ini hasil dari kubus dengan menggunakan OpenGL. Demikian presentasi dari kita. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.